Assalamualaikum. Kaifa halukum, Ananda bu guru yang solih dan soliha. Bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat-sehat ya nak. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu Ari Wahyuni. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Islam dengan materi Asmaul Husna dan iman kepada malaikat-malaikat Allah pada bab 7 di halaman 117 sampai dengan 123. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Apa saja kira-kira Ananda? Pertama, Al-Adlu, atau juga bisa dibaca Al-Adl. Al-Adil artinya Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Adapun dalil tentang sifat Al-Adil adalah Quran Surat Al-An'am ayat 116. Contoh perbuatan meneladani sifat Al-Adil adalah 1. Menyadari bahwa keadilan dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan. Kedua, husnuzon atau berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah. Ketiga, bersikap adil terhadap sesama. Keempat, tidak membeda-bedakan dalam berteman atau menolong orang lain. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Azimu, atau juga bisa dibaca Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Sifat Allah yang Maha Agung tidak bisa dimiliki oleh manusia dan bersifat abadi. Adapun dalil tentang Al-Azim ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Nah Ananda, adapun beberapa contoh perbuatan meneladani sifat Al-Azim. Antara lain, pertama, selalu meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Kedua, selalu memuji dan mengagungkan nama Allah. Ketiga, menyadari bahwa manusia tidak boleh sombong karena Allah saja yang Maha Agung. Keempat, menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. 3. Al-Mumitu, atau juga bisa dibaca Al-Mumits. Al-Mumits artinya Maha Mematikan. Allah sangat mudah dalam menghidupkan dan mematikan ciptaannya, karena Allah Maha Menghidupkan dan Mematikan. Dalil tentang Al-Mumits yaitu Quran Surat Yunus ayat 56. Contoh perbuatan meneladani sifat Al-Mumits, pertama, selalu ingat bahwa manusia tidak hidup selamanya. Kedua, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk selalu berbuat baik. Keempat, menjauhi semua perbuatan tercela. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Hayyu, atau juga bisa dibaca Al-Hayy. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Allah tidak tidur. Allah selalu mengatur semua yang ada di alam semesta dan tidak akan mati meskipun hari kiamat tiba. Adapun dalil dari sifat Al-Hayyu terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 2. Nah, beberapa contoh perbuatan meneladani sifat Al-Hayyu antara lain, pertama, selalu ingat bahwa manusia tidak hidup selamanya. Kedua, memanfaatkan waktu hidup di dunia untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela. Ketiga, menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dan keempat, selalu berkarya. Kemudian, Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Qayyumu, atau juga bisa dibaca Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Allah mengurusi semesta tanpa memerlukan pertolongan dari makhluknya. Adapun dalil dari sifat Al-Qayyum terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 2. Nah, contoh perbuatan meneladani sifat Al-Qayyum antara lain, pertama, melakukan sesuatu secara mandiri, misalnya
menyiapkan keperluan sekolah sendiri, mengerjakan tugas sendiri, atau membersihkan tempat tidur sendiri. Kedua, menjauhi sifat bergantung kepada orang lain. Ketiga, manusia harus saling tolong-menolong dengan sesamanya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri selamanya. Materi selanjutnya adalah iman kepada malaikat Allah. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah, iman adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman kepada malaikat Allah artinya meyakini adanya malaikat-malaikat yang diciptakan Allah, meyakini nama-nama mereka beserta tugas-tugasnya. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Adapun ciri-ciri dari malaikat antara lain, pertama, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Kedua, malaikat adalah makhluk gaib. Makhluk gaib artinya makhluk yang tidak dapat dilihat, diraba, ataupun didengar oleh manusia. Ketiga, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Keempat, malaikat sangat taat kepada Allah. Kelima, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Keenam, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ketujuh, malaikat mempunyai akal pikiran. Nah, Ananda, sebenarnya jumlah malaikat itu banyak, namun yang wajib kita ketahui ada 10. Antara lain, pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah membagikan rezeki. Nah, membagikan rezeki ini bisa berupa menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Keempat, malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya adalah menanyakan manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib. Tugasnya adalah mencatat amal baik manusia. Kedelapan, malaikat Atid. Tugasnya adalah mencatat amal buruk manusia. Kesembilan, malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan terakhir, ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga. Beberapa malaikat disebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain, pertama, Ruhul Amin, Ruhul Kudus, dan An-Namus. Merupakan sebutan bagi malaikat Jibril. Kedua, Malakul Maut atau malaikat maut. Merupakan sebutan bagi malaikat Israel. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah, yaitu pertama, merasa lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah. Kedua, selalu berusaha mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketiga, selalu berusaha berbuat kebaikan dan menjalankan semua perintah Allah. Keempat, selalu berusaha dan menjauhi larangan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Ananda. Tetap jaga ibadahnya, jaga kesehatan, dan selalu bantu bunda serta ayah di rumah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.